النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتبى وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين المطهرين وأهل بيته من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين والسادات الصوفية المحققين وأولياء الكون أجمعين والمجتهدين والحمد لله رب العالمين. ونخص خصوصا إلى حضرة فاطمة الزهراء وجميع أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن خلفاء راشدين سيدنا أبي بكر وعلي وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعن ستة الصحابة والتابعين والمبشرين بالجنة أن الله تعالى يعلي درجاتهم بالجنة وأعاد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم سلامة وعافية في الدين والدنيا والآخرة. ونخص خصوصا إلى حضرة المؤلف هذا الكتاب الشيخ العالم الفاضل سالم بن سمير الحضرمي البتاوي وصاحب الشرح الشيخ أبي عبد المؤتي محمد ناوي بن سمaki وشيخنا مربي رحينا أبو يدين بيات رئيس وليه شيخنا وعمنا جامد زاقدين هدي شيخي مربي رحي وأبي جامد تك هدي وأمي جتي بابن الطاهر وصولهم وفروعهم لبيتهم وشيخهم وشيخ مشايخهم وواشم لسلسلة وتلاميذهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة يا رب العالمين. ونخص خصوصا من اجتمعنا هنا بسببه ولأجله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم في أعلى عليين بجوار النبيين والشهداء والصالحين وانفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم فاتهم وسلامتهم وعافيتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana fil alamin. Tambih qala al-ulama'u radhiyallahu anhum i'lam
annahu la yusabu dzakirun ala dzikrihi illa idza arafa ma'nahu walau ijmalan bi khilafil Qur'an fayusabu qari'uhu mutlaqan nabbaha ala dzalika al-Qalyubi. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kurang lebih 1 purnama kita tidak berjumpa, dan akhirnya malam ini kita bisa bersua teriring doa. Mudah-mudahan tetap solehah, amin, dalam apapun aktivitasnya yang baik, mudah-mudahan berlimpah barokah, amin amin ya rabbal alamin. Bersamaan dengan pengucap alhamdulillahi rabbil alamin, tentunya kita juga bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita bisa bersua kembali, baik dengan mas-mas santri di Aswaja Sharing Center Gebang Udik Gebang Cirebon, juga dengan mbak-mbaknya. Malam ini ada mbak-mbaknya. Sebelumnya 1 purnama yang lalu enggak ada mbaknya. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Ya, semuanya, mbak-mbaknya, mas-masnya juga, semuanya, baik yang mengikuti ngaji ini secara offline maupun secara online, kita ajak untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, tentu kita perlu bersyukur bagaimana disebutkan Allah binikmatil imani wal islam. Allah memberikan keutamaan kepada kita dengan nikmat iman dan Islam. Iman dan Islam yang kita peluk itu merupakan keutamaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa iman dan Islam kita dikatakan keutamaan? Karena iman dan Islam kita kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Dan datangnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala risalahnya itu adalah sudah paripurna. Mau kamu butuhkan apa, sudah ada dalam risalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari politik, ekonomi, pendidikan, budaya, rumah tangga, semua urusan sudah ada dalam ajaran agama Islam. Maka itu dikatakan Islam sudah paripurna, sudah mencapai batas kesempurnaan paling tidak dalam penilaian manusia, gitu. Maka dengan adanya kita menjadi umat baginda Nabi, patut rasanya untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dihaturkan atas junjungan Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nabi Muhammad yang menjadi makhluk yang paling utama di antara sekian banyak makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah disebutkan keutamaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatnya termasuk kita yang mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kelak tibanya hari yang dijanjikan, hari yang penghabisan, hari di mana keadilan Allah Subhanahu wa taala ditegakkan, yakni hari kiamat.
Saudara-saudaraku, mas-mas santri dan mbak-mbak santri yang mudah-mudahan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ngaji kita malam ini kita akan melanjutkan ngaji yang sudah tertunda satu purnama yang lalu. Tadi sudah dibacakan, di sini ada peringatan. Ada apa? Peringatan. Peringatan mengenai apa sih? Siapa yang memperingatkan kita sih? Ini pertanyaannya. Kalau kita perhatikan ada kata-kata nabbaha ala dzalika al-qalyubi, berarti peringatan kepada kita al-qalyubi. Itu. Apa isi peringatannya? Dengan menyitir dauh para ulama, Imam Al-Qalyubi menyatakan qala al-ulama radhiyallahu anhum i'lam annahu la yusabu dzakirun ala dzikrihi illa idza arafa maknahu. Kata Syekh Al-Qalyubi mengingatkan kepada kita, bukan saya, bukan cuma mas santri, bukan cuma mbak-mbak santri, tapi kita semua. Kalau cuman saya nggak adil berarti. Kalau cuman mas-masnya yang diingatkan, mbak-mbaknya enggak juga nggak adil. Kalau yang diperingatkan yang ngaji online offline saja, yang ngaji online nggak diingatkan berarti juga nggak adil. Islam tidak adil, ya zalim namanya, ya kan? Kan gitu. Kalau tidak adil namanya zalim. Apa katanya? Imam Al-Qalyubi mengatakan kepada kita, dan banyak pula ulama yang menyatakan, ketahuilah bahwasanya orang yang ngaji online senang zikir apa enggak? Senang. Apa zikir yang dibaca? Apa zikir yang dibaca? Di pertemuan yang telah lalu kita sudah pernah membahas zikir yang dibaca, diantaranya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Banyak sekali kesempurnaan, banyak sekali keutamaan, banyak sekali khasiat. Tapi jangan melulu berpikir khasiat dalam mengamalkan zikir dan wirid, tapi yang paling terutama adalah persembahkan ibadah kita hanya untuk Allah. Inilah yang dikehendaki dari apa yang dikatakan sebagai ikhlas. Amal lillah itu adalah amal lillah, ngamal karena Gusti Allah, bukan karena teman, bukan karena guru, bukan karena pacar. Ada yang sudah punya pacar di sini? Siap enggak kalau saya kasih tahu? Selagi masih mencari ilmu, yang namanya lawan jenis itu adalah racun. Bagi yang laki-laki, mbak-mbaknya adalah samud dunya. Bagi yang perempuan, mas-masnya adalah samud dunya. Selagi dalam titian mencari ilmu. Kenapa? Karena kalau kalian sudah terlebih dulu berpacar-pacaran, fokus untuk mencari ilmu teralihkan. Sedangkan tujuannya sudah jelas, mencari ilmu tujuannya adalah untuk pertama mensyukuri nikmat akal, kedua untuk menghilangkan kebodohan, ketiga untuk apa? Mencari ilmu untuk apa? Untuk apa? Untuk ibadah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatan kita untuk mencari ilmu. Baik, kembali lagi. La yusabu dzakirun ala dzikrihi illa idza arafa maknahu. Dikatakan oleh para ulama, didukung juga oleh Imam Al-Qalyubi, bahwa tidak akan pernah mendapatkan orang yang berzikir, zikir yang dizikirkan, yang dibacakan, apabila dia tidak mengerti maknanya.
Tahu enggak maknanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim? Tahu? 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 La haula, tidak ada daya kekuatan untuk beribadah Allah. Quwata, dan tidak ada daya kekuatan untuk menghindar dari durhaka terhadap Allah. Illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Al-Ali yang memiliki keluhuran, Al-Azim yang memiliki sifat kebesaran dan nama yang lalu. Zul ula wa dzul kibri wal usmah, kan begitu makna daripada Al-Ali Al-Azim. Maka mas-masnya, mbak-mbaknya, baik yang mengikuti ngaji ini secara online maupun secara offline, manakala kita wirid zikir kehadirat Allah Subhanahu wa taala, entah itu ikut kepada orang lain atau wirid sendiri, setidaknya makna secara global dari apa? Contoh wirid subhanallah subhanallah subhanallah, artinya Maha suci Allah. Pasti ada perbedaan antara orang yang mengerti maknanya dengan tidak mengerti maknanya. Ketika tidak mengerti maknanya, karena tidak mengerti bahwa ini adalah sedang subhanallah, geser kanan, subhanallah, geser kiri, subhanallah, tenggar kanan, subhanallah, tenggar kiri, nggak tenang. Tapi manakala kamu mengerti artinya, insya Allah sigep madep ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah setuju. Praktekkan. Jadi pengen ilmunya manfaat itu, ilmunya lestari itu, setelah tahu dipraktekkan. Apapun wirid yang kamu baca, baik berupa zikir setelah atau zikir yang ada di dalam sholat, pelajari maknanya meskipun hanya secara global. Takbir misalnya sholat, Allahu Akbar, dalam hatinya Allah Maha Besar. Beda kalau misalnya beda. Kamu mengingat-ingatnya tuh, waduh Mobile Legends belum sampai final nih. Waduh PUBG belum sampai selesai nih. Ranking saya masih jauh ini. Sholat ingatnya PUBG, rankingnya. Astagfirullah. Maka kalau dikatakan tadi la yusabu dzakirun ala dzikrihi illa idza arafa ma'nahu walau ijmalan, termasuk juga berarti Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Doa iftitah itu zikiran bukan? Zikiran yang diajarkan Kanjeng Nabi. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Awas ada yang a'la. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Ya jangan di subhana rabbiyal azimi 3 kali. Ya enggak gitu. Dibaca yang benar, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ajari hati untuk mengingat maknanya. Maha suci Allah
maha terpuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa? Bisa? Hafal? Hafal belum? Pokoknya semua yang sifatnya zikir, wirid, meskipun secara global, insya Allah mendapatkan keunggulan dan pahala. Ada yang tanya misalnya, Pak, kalau begitu misalnya kita zikiran sama sekali tidak mengerti maknanya, maka berarti tidak dapat pahala. Kalau kita, Pak, ya salah. Salah enggak? Salah, jelas salah. Sudah dihabarkan oleh para ulama, diberitakan oleh para ulama keunggulan untuk zikir dan wiridan, malahan ditinggalkan dikarenakan tidak tahu maknanya. Ya sah. Apa tidak tahu langsung tidak dapat pahala? Tidak demikian saudara-saudara. Tidak demikian Ferguson. Enggak begitu. Kalau kalian ada upaya untuk mempelajari maknanya, tapi tetap tidak bisa cerdas, smart gitu, jenius. Tapi ada juga kan yang susah payah untuk memahami satu pelajaran. Kalau sudah ada upaya, ya tidak. Dia tetap mendapat pahala dari yang dipikirkan. Inilah agama Islam. Hukum tidak ditempatkan dan tidak ditempatkan secara saklek, tidak begitu. Meskipun di sini dikatakan la yusabu dzakirun ala dzikrihi illa idza rafahu au ada rukhsah untuk mereka yang sudah ada upaya keras untuk belajar tapi tidak bisa. Oh gitu. Jadi yang penting apanya? Ngamal wiridnya. Dengan apa? Dengan ikhlas. Tetapi ada perbedaan saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mas-mas santri dan mbak-mbak santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Antara wirid secara umum dengan membaca Al-Qur'an. Sudah belum? Belum? Astagfirullah. Mungkin yang dimaksud belum yang digurukan ya, yang dingajikan dengan guru, yang talaki dengan guru, belum hataman. Ya kalau hataman jangan undang. Ya, saya ingat waktu masih kecil kalau hataman mesti tuh ada nasi kuningnya, kalau enggak apa gitu kan, asik pokoknya ikut hataman itu. Sudahlah berkah juga kita menjadi kenyang. Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Dikatakan ada perbedaan dengan Quran. Maksudnya ketika kita membaca Quran, mas-mas, mbak-mbak jangan khawatir. Meskipun mbak-mbak, mas-masnya, saudara-saudaraku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti tidak mengerti maknanya yang dibaca, tapi insya Allah secara mutlak tidak ada batasannya tetap mendapatkan pahala dari bacaan Al-Qur'an. Inilah istimewanya Al-Qur'an. Sehingga kalau kita mas-mas mbak-mbak Al-Qur'an adalah kalamullah, ya, al-muta'abbad bitilawati.
Iya, begitu. Kalamullah al-munazzal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bi Al-Quran, duduk berdiri asal suci, insya Allah tetap mendapatkan pahala membaca Al-Quran meskipun tidak mengerti maknanya. Tapi jangan salah paham juga. Paham dengan statement ini dan macam ini. Kadang-kadang malah orang memahami, oh kalau begitu nggak usah belajar makna Al-Quran, wong baca saja sudah berpahala tanpa tahu maknanya. Coba pemikirannya dibalik, mindsetnya dibuka. Jika tidak mengerti maknanya saja sudah berpahala, apalagi kalau tahu maknanya. Tentu kehebatannya, keunggulannya, keutamaannya pasti lebih hebat dari sekedar bisa membaca Al-Quran. Itulah makanya mas-mas dan mbak tidak selesainya. Yang bilang lifelong education, pembelajaran sepanjang hayat. Di kita baginda Nabi mengajarkan tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, dari semenjak buayan yang tidak ada batasannya. Yang muda belajar bagus, yang sudah terlanjur tua baru belajar tidak ketinggalan. Tidak ada kata terlambat untuk menuju kebaikan. Tidak ada kata terlambat untuk menuju taubat. Esensi dari pencarian ilmu ini adalah juga mendukung ke arah taubat. Saudara-saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, baca terus Al-Quran, karena berpahala meskipun kamu tidak tahu maknanya. Diamalkan maknanya meskipun secara global dalam rangka menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena pengen pahalanya, bukan karena pengen keutamaannya, tapi pengen dapat fadl dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini loh esensi amal lillah, amal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya, paham ya? Insya Allah. Ini peringatan yang bagus dari Syekh Al-Qalyubi, mengingat kita seringkali berzikir tapi asal-asalan, bahkan seringkali ketiduran. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba karena jangan-jangan ketika kita ketiduran masih belum selesai pelafalan la ilaha illallah, kita sudah keburungan untuk ketika kita ucapannya baru sampai la ilaha, inilah yang dikatakan pelanggaran terhadap tauhid. Karena kita tidak mengatakan tidak adalah Tuhan, murtad, na'udzubillahi min dzalik. Maka hati-hati, apalagi ketika tahlilan, lafadznya lafadz jalalah, lafadznya lafadz tahlil, kalimatnya kalimat thayyibah. Jaga tetap sadar, jaga tetap melek, sadar matanya, sadar batinnya. Kalau main game nggak mau sampai ketiduran, bener nggak? Berusaha supaya tetap melek, jangan sampai kalah. Waduh, mabar nih, waduh. Tapi kalau tahlilan ngantuk ya dinikmatilah bagian. Arane gini majelis zikir, ngantuk ya oleh pahala. Astaghfirullahaladzim. Buat masih zikir mendapatkan pahala,
terus tidur dalam keadaan sedang berzikir. Ini tidak bagus, khawatir rusak makna daripada yang dizikirkan. Contohnya tadi tahlil, ketika lafaz baru la ilaha kamu sudah dari peredaran. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mas-mas santri, mbak-mbak yang moga-moga juga dimuliakan oleh Allah. Ada hal yang penting di sini yang pengen disampaikan, dua hal oleh Syekh Nawawi Banten. Pertama, dituangkan dalam faidatun. Qala al-Maqdisi rahimahullahu taala, al-alifu wal lam qala Sibaweh takunu lamut ta'rif lil kamal taqulu Zaidun ar-rajul ay al-kamal fi rajuliyah wa kadzalika hiya min asma'ihi ta'ala. Dzakara hadzainil qaulaini Ahmad At-Tunisi fi Nasril La'ali. Ini dituangkan katanya dalam kitab Nasrul La'ali. Imam Al-Maqdisi menyatakan bahwa alif dan lam yang ada dalam asma Allah. Asma Allah kan ada alif lamnya ya. Alif, lam terus h besar. Iya, kalau di Sunda ngomongnya enggak h, ngomongnya he kadang-kadang. Enggak apa-apa. Nah, dikatakan di sini oleh Syekh Al-Maqdisi, alif ini adalah untuk menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau diterapkan di manusia, contohnya Zaidun ar-rajul, maka maksudnya adalah sifat laki-laki sempurna. Boleh tanya enggak? Ini yang hadir di sini laki-lakinya sempurna enggak kelaki-lakiannya? Insya Allah sempurna. Walaupun belum dites. Tapi sempurna. Jaganya gimana? Jangan sampai kamu pergunakan di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutup makanya, karena itu adalah sawat, kamu harus memakai yang sopah. Itu caranya. Lanjut. Yang kedua, ada peringatan yang bagus juga. Begini katanya, wa'lam anna ra'a fil manam wa ukhbira bi anna Allah ta'ala akramahu bi karamatin 'azimah liqaulihi anna ismahu ta'ala a'raful ma'arif. Ini Syekh Nawawi dan perhatikan yang baca kitab ini, saya beritahu baik mbak-mbaknya maupun mas-masnya, baik saya maupun semuanya, baik yang ikuti ngaji ini di sini di Aswaja Sharing Center secara offline maupun yang ikuti ngaji ini secara online. Apa pesan daripada Syekh Nawawi Banten? Wa'lam anna lafzul jalalah, ingatlah bahwa ma'arif adalah isim yang paling makrifat di antara yang makrifat dengan sepakatnya para ulama. Jadi Allah itu adalah ma'rifat. Kalian yang sudah pernah belajar nahwu pasti tahu ada namanya isim makrifat, ada namanya isim nakirah. Isim ma'rifat itu berarti yang sudah tertentu keisimannya. Isim nakirah itu yang masih Ahmad itu khusus, rojulun itu nakiroh, Ahmadun itu ma'rifat. Nama yang ada di sini, entah itu nama mbak atau nama emas, itu contoh dari isim yang ma'rifat. Tapi di antara sekian banyak isim, yang paling ma'rifat di antara ma'rifat adalah lafaz keunggulan asma Allah.
Jadi ilmu ini bisa diterapkan, mas-mas, mbak-mbak. Ketika Anda, saya, kita menyebutkan lafzul jalalah dalam zikir kita, yang paling yang makrifat unggul. Jadi ya tetap dijaga madhab sigap nuju Gusti Allah kanti ikhlas. Aja baru kuyon. Kalau ngamuk, ada apa? Yang wiridan terus ngamuk-ngamuk. Ada wiridannya sudah tidak ikhlas karena marah-marah. Gara-gara dari rumahnya tadi atau dari pondoknya digodain sama temannya terus. Misalnya begitu. Sehingga begitu sampai majelis zikir dalam maka lepaskan segala atribut kemanusiaan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupakan urusan dengan si fulan, si fulanah dan lain sebagainya. Madhab sigap ngersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Mobile Legend dan lain sebagainya, madhab sigap ngersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanggup? Sanggup? Insya Allah. Selalu muslim itu dibarengi dengan insya Allah. Ada riwayat menarik Mas dan Mbak. Seperti tadi dinyatakan wayuhka an-nasibaweh ra'a fil manam wa ukhbira bi anna Allah ta'ala akramahu bi karamatin azimah. Sekarang saya tanya, mas-mas sama mbak-mbaknya pernah nggak dipuji sama orang? Pernah? Gitu. Mas-masnya dipuji sama temennya, wah Sira barang tas potong rambut, kamu setelah potong rambut kelihatan lebih ganteng pokoknya. Bukan guanteng ya, karena beda. Ganteng itu berarti cakep, gagah. Kalau guanteng katanya guang-guan tenggorokan. Jadi untuk tenggorokan dulu, mangga minum. Bismillah. Gitu, harus pintar ngiklan. Pernah kan berarti ada yang memuji, pernah kan? Orang dipuji itu mulia enggak? Mulia. Seneng enggak dipuji? Itu ini imam Subhanahu wa ta'ala. Mbak-mbak dan mas-mas yang moga-moga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan oleh santri, bukan oleh pejabat, bukan oleh presiden, tidak oleh raja. Intinya bukan oleh sesama manusia, tapi oleh Khalik, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dibacakan wayuhka an-nasibaweh ro'a fil manam, Imam Sibaweh mimpi. Wa ukhbira bi anna Allah ta'ala akramahu bi karamatin azimah. Bermimpi bahwasanya Allah menghabarkan dalam mimpinya. Mimpinya siapa? Imam wa Allah memuliakan Imam Sibaweh dengan kemuliaan yang agung. Tuh cirinya orang yang soleh dan mulia. Mimpinya langsung ditemui oleh Gusti Allah. Bertanya, bagaimana saya tahu Pak Imam Sibaweh Gusti Allah? Allah nggak ngerti. Jangankan mimpi bertemu Allah kita mengerti, mimpi bertemu Kanjeng Nabi Muhammad saja saya tidak bisa memastikan. Karena banyak sekali pendapat ulama, ketika kamu bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena meskipun banyak riwayat yang menyatakan bahwa baginda Nabi tidak bisa ditirukan oleh iblis dan setan, tapi hati kita mudah
diselewengkan oleh jin, iblis dan setan. Itu masalahnya. Jadi karena hati kita kepengen banget ketemu kanjeng Nabi saja kanjeng Nabi, tapi kita merasa tidak. Makanya kata para ulama untuk memastikan, jangan ceritakan kepada sembarang orang, ceritakan mimpimu ketika bertemu kanjeng Nabi hanya kepada zuriyatur Rasul, zuriyahnya kanjeng Nabi. Cuman sekarang ilok ada Pak, ya ada, keturunan Sayyid Hasan dan yang disebutnya Syarif atau Ayib, yang satu disebutnya Habib gitu, atau Sayyid. Jadi ada yang Syarif, ada yang Sayyid. Keturunan Sayyid Hasan disebutnya Syarif, keturunan Sayyid Husain disebutnya Syarif. Kembali lagi ke mimpinya Imam Sibawayh. Sekarang timbul pertanyaan, apa sebab Allah Subhanahu wa taala memuliakan Imam Sibawayh begitu rupa sampai dengan Imam Sibawayh bermimpi langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memuliakan Imam Sibawayh dengan kemuliaan yang agung. Apa penyebabnya? Pengen tahu apa enggak? Pengen tahu apa enggak? Ini kan masalahnya kausalitas, ada sebab, ada akibat. Lamun cek bahasa Inggris itu adalah ada kaus, ada efek. Ada sebab, ada akibat. Sebabnya akibat Imam berubah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan pertanyaan yang butuh kepada jawaban. Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu? Enggak tahu? Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu aja apa tahu banget? Padahal tadi sudah disebutkan loh ya. Iya sudah disebutkan. Oke, kita lanjutkan. Qaulihi anna ismahu ta'ala a'raful ma'arif, dikarenakan pendapat Imam Sibawayh yang menyatakan bahwa asma Allah adalah a'raful ma'arif, bahwa asma Allah adalah yang paling makrifat di antara yang makrifat. Jadi dari riwayat apapun ilmu yang kamu tekuni jangan takut. Kalau ditekuni dengan baik dan benar, itu akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang ilmu nahwu ke Imam Sibawayh bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ilmu nahwu. Teknik misalnya, teknik komputer misalnya, bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pernah ada dokter yang menyatakan, saya makin mendalami Islam setelah saya menjadi dokter. Kenapa? Karena begitu diurai anatomi manusia, ternyata menunjukkan betapa Allah begitu rumit. Jika saya makhluknya seperti rumit, jika makhluknya saja begitu lembut untuk dipahami, maka Allah lebih sulit lagi untuk dipahami. Jika makhluknya saja begitu hebat, maka Allah maha hebat. Dokter bisa menemukan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seni ini nggak jadi masalah, karena tidak ada larangan yang soreh dari kanjeng Nabi untuk kamu bersenian, tidak ada. Yang senang menggambar silahkan, yang penting patokannya jangan menggambarkan kalau tubuh manusia secara utuh. Bahasanya para ulama yang sampai bisa dimasukin ruh. Bukan badan yang tidak mungkin dimasukkan ruh, itu nggak apa-apa. Tapi kalau seluruh badan, nah itu kalau lukisan itu banyak ulama menyatakan dilarang, haram. Bahkan haram juga apabila lukisan itu, patung itu ditempatkan di dalam, dinyatakan rumah yang ada, rumah yang
ada patung, maka malaikat enggan masuk ke dalam rumah tersebut membawa rahmat dan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti umay peteng, gelap, zulm. Saya yakin, kita yakin semua, saya semua yang mengikuti ini secara offline maupun online pengennya rumahnya terang, diterangi dari nur Allah Subhanahu wa ta'ala, kebenaran yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mas-mas mbaknya bahkan yang bersangkutan tidak mimpi. Kalau tadi kan dinyatakan Imam Sibawayh yang mimpi. Ini kami ceritakan di sini ada riwayat Imam Asyibli. Imam Syibli itu tidak bermimpi, tapi sahabat yang bermimpi. Kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana sih ceritanya, Pak? Ceritanya berawal dari banyaknya ulama yang mengamalkan wiridan. Kamu suka mengamalkan apa enggak? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau ada sholat, bagus. Ini ada riwayatnya. Makanya kemudian rata-rata imam begitu mendengarkan riwayat ini semua mengamalkan wiridan ini. Jadi riwayatnya begini. Alhamdulillah. Tawar butak. Ya kan harus mencicipi perbedaannya gitu. Terus menyenangkan yang menyuguhi. Berpahala begitu. Kembali lagi ke riwayat tadi. Jadi yang bermimpi adalah Syekh Khatib. Syekh Khatib bukan Syekh Khatib Al-Minangkabawi ya, karena yang disebut Syekh Khatib itu banyak dalam khazanah Islam ya. Di antaranya mungkin Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Dikatakan bahwa Syekh Khatib bermimpi, dalam mimpinya melihat bahwa dia mau berjumpa dengan tapi ternyata ketika Syekh Khatib datang di mimpinya itu, baginda Nabi malah melirik kepada tamu yang baru datang. Syekh Khatib datang sejak tadi tidak disambut, yang disambut tamu yang baru datang. Setelah disambut tamu yang baru datang itu lalu dipeluk oleh Kanjeng Nabi begitu erat dan dikecup di antara kedua matanya baginda Nabi. Ini Syekh Khatib penasaran dan bingung. Saya tadi datang tidak disambut, ini orang baru datang kok langsung disambut oleh Kanjeng Nabi. Apa Kanjeng Nabi tidak adil? Oh, ini kan pertanyaan, benar nggak? Apa Kanjeng Nabi mengajarkan ketidakadilan? Kan tidak, pasti ada alasan. Maka dalam mimpinya Syekh Khatib bertanya kepada baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang menjadikan istimewa orang yang baru datang ini? Begitu orangnya nengok, Syekh Khatib baru kenal. Ternyata Syibli, Imam Asyibli ternyata yang dipeluk oleh baginda Nabi. Sehingga dilanjutkan pertanyaannya oleh Imam Khatib. Syekh Khatib bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan Asyibli mulia di hadapanmu? Engkau sambut dia, engkau peluk dia, dan engkau cium di antara kedua matanya. Kebiasaan orang Arab kalau senang banget itu menyucupnya, menciumnya itu di antara kedua mata di sini. Celup.
bukan di sini ketinggian. Maka kemudian Kanjeng Nabi melirik kepada Syekh Khotib dan menjawab pertanyaan Syekh Khotib. Apa yang dikatakan Kanjeng Nabi? Ya, aku kagum, aku senang, aku muliakan Syibli, karena Asyibli senang sekali setiap selesai sholat, setelah membacakan sholawat, lalu dia bacakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ada yang hafal? Nih menanti nih sudah. Ada yang hafal? Kita ulangi bareng-bareng. Saya alhamdulillah masih ikut mengamalkan ini. Karena banyak sekali nanti di bawah keterangannya itu di kitab tersebut ulama-ulama yang ketika mendengarkan hadis ini lalu kemudian tidak pernah melepaskan amalan ini dalam hidupnya. Oh, jadi kalau kalian melepaskan eman-eman, makanya saya diktekan, ditulis. Kalau yang laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hafal? Hafal? Belum. Sholawatnya sih pasti hafal ya, karena sholawat yang dibaca Syekh Syibli itu pendek. Syekh Syibli cuma bilang sallallahu ala Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Pasti ada yang sudah hafal nih, udah 2 kali diulang soalnya. Maju. Martabak sudah menunggu. Sekali lagi, masa nggak hafal? Bekal untuk selama hidup loh. Ulama hebat saja mengikuti ini, apalagi kamu. Eman-eman kalau tidak ikut dari sekarang diamalkan. Cuman badak sholat. Badak sholat, mau sholawat, terus baca ayat ini. Mulia di sisi Rasulullah. Pengen kayak Imam Asyibli. Dekat dengan Rasulullah, dicintai Rasulullah, dimuliakan oleh Rasulullah. Min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ada yang sudah hafal? Yang ikuti ngaji secara online sudah hafal belum? Kan ditanya, barangkali ada yang hafal nanti nelpon. Bener nggak ada yang hafal ini? Ini martabaknya sudah menunggu loh. Bukan cuma 1, yang hafal maju dapat martabaknya 3.
Ini soalnya saya dikasih banyak. Sekali lagi, siap? Siap? 3 loh martabaknya, boleh ambil 3. Umur itu dicintai Rasulullah. Enak nggak? Dapat martabak 3, dapat cinta Rasulullah. Pengen? Dengarkan baik-baik. Camkan di dalam hati, buka hati, buka pikiran, niat lillah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ayo maju, ada yang sudah hafal? Jangan lama-lama, maju, mumpung masih angetan. Yuk, maju, cepat maju. Dapat 3 martabak, angetan. Ini karena sudah tepat 21 ayat 9 malam, riwayatnya harus dituntaskan. Penasaran dengan mimpi ini, lalu Syekh Al-Khatib di dunia nyata kemudian bertanya kepada Syekh Shibli. Itu kata Syekh Shibli yang oleh Rasulullah dalam mimpi kamu. Saya memang setiap ba'da sholat bersolawat kepada Kanjeng Nabi 1 kali. Setelah itu saya bacakan laqad ja'akum ila akhirih. Ada yang sudah hafal? Tetap belum hafal? Sekali, karena kapan bisa berjumpa lagi. Peribahasa menyatakan kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau ada umurnya panjang boleh kita ngaji lagi. Akhirnya wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa faqih nabiyyin pada salihin al-alimin as-sailin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wallahul muwaffiq. Wabarakatuh.